Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Siti Musafira, salah satu dosen di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar. Berikut ini saya akan memberikan video pembelajaran mengenai teknik pemeriksaan fisis pada kulit pada sistem indera khusus. Tujuan dari pembelajaran ini adalah pada akhir pembelajaran diharapkan mahasiswa mampu melakukan keterampilan melakukan pemeriksaan fisis yang menuntun ke arah diagnosis suatu penyakit pada sistem indera khusus. Langkah kegiatan pada pemeriksaan fisis itu yang pertama adalah kita harus memberitahukan kepada pasien tujuan dan manfaat dilakukan pemeriksaan fisik. Yang kedua adalah memberikan jaminan kepada pasien demi kerahasiaan yang setelah kita melakukan pemeriksaan fisik. Yang ketiga adalah menjelaskan hak pasien. Artinya, pasien berhak menolak untuk dilakukan pemeriksaan. Yang keempat adalah kita mempersilahkan pasien untuk membuka baju atau membuka pakaiannya di daerah yang ada lesi, terutama yang ada lesi kulitnya. Yang kelima adalah jangan lupa kita berdiri di sebelah kanan pasien untuk memudahkan pemeriksaan fisik, dan juga harus diingat pencahayaan yang harus memenuhi syarat. Artinya kita bisa melihat lesi pasien dengan sebaik-baiknya. Setelah kita melakukan persiapan, kita lanjutkan dengan pemeriksaan fisis pada kelainan kulit. Yang pertama, kita harus tekankan letak atau di mana lokasi lesi berada. Kemudian yang kedua adalah harus kita perhatikan efloresensinya, apakah eritem, hipopigmentasi, hiperpigmentasi, makula, dan lain-lain. Yang berikutnya kita perhatikan, bila permukaan lesi rata, kita harus lihat apakah ada basah atau tidak. Yang keempat adalah perhatikanlah seluruh dari lesi kulit yang ada, apakah terdapat kekeringan kulit, pecah-pecah, atau yang lainnya. Yang berikutnya adalah pemeriksaan fenomena tetesan lilin. Jadi fenomena tetesan lilin ini biasa kita temukan pada penderita-penderita psoriasis. Pada saat melakukan fenomena tetesan lilin, alat yang dibutuhkan adalah kaca objek. Yang digunakan adalah pinggiran dari kaca objek. Jadi pada skuama pasien, kita lakukan goresan pada skuama pasien dengan menggunakan pinggiran objek gelas. Setelah kita melakukan goresan pada pinggiran objek gelas, kemudian kita nilai apakah ada perubahan warna atau tidak. Dan interpretasinya adalah dikatakan positif jika terdapat goresan berwarna putih di atas skuama atau di atas lesi kulit. Pemeriksaan berikutnya adalah pemeriksaan fenomena Auspitz. Fenomena Auspitz sama juga dengan pemeriksaan tetesan lilin didapatkan pada penderita-penderita psoriasis. Pada pemeriksaan fenomena Auspitz ini kita juga menggunakan pinggiran kaca objek. Goreslah pada bagian tengah atau pada skuama pasien secara terus-menerus hingga kelihatan bersih. Nanti pada bagian akhirnya apakah kita nilai ada bintik-bintik perdarahan atau tidak. Coba ada nih Bu. Iya. Interpretasinya adalah dikatakan positif jika kita melihat ada bintik-bintik perdarahan atau ada perubahan pada permukaan lesi. Yang berikutnya adalah pemeriksaan alopecia. Ini juga bisa pada penderita psoriasis. Yang pertama kita harus perhatikan keseluruhan dari permukaan rambut atau kepala pasien. Yang berikutnya adalah kita melakukan yang disebut dengan pulled hair. Jadi caranya adalah peganglah rambut pasien dengan tekanan yang biasa dengan menggunakan ibu jari, jari telunjuk, dan jari tengah. Jika kita sudah yakin memegang rambut pasien, maka kita lakukan penarikan secara perlahan-lahan sampai ujung rambut habis. Interpretasinya adalah jika rambut yang mengikut atau yang ikut pada tarikan kita lebih dari 6 helai, maka dikatakan positif. Jika kurang dari 6 helai, maka dianggap normal. Demikianlah video pembelajaran untuk teknik pemeriksaan
fisis pada sistem indera khusus. Semoga video ini bermanfaat untuk anak-anak sekalian dan bisa digunakan pada saat melakukan pemeriksaan ataupun melakukan praktikum. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.